Halo teman-teman, selamat datang dalam acara kami yaitu Fun Tutorial, di mana kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat ilustrasi dari tahap pemula sampai ke tahap lanjut. Nah, sebelum kita bahas teknis yang berat-berat, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan user interface dari aplikasi yang akan kita pakai yaitu Adobe Illustrator. Dan saya, Duta Nusantara, inilah materinya. Nah, ini adalah tampilan pertama jika kita membuka Adobe Illustrator. Yang saya gunakan ini Adobe Illustrator 2017. Jadi tampilannya seperti ini, tapi sebenarnya kalau kalian buka seri yang lain pun nggak jauh berbeda. Nah, di sini ada New untuk membuat file baru, ada Open untuk membuka file yang sudah kita kerjakan, dan di sini di samping kanan ini ada Recent File atau file yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita mulai New aja, kita membuat file baru. Nah, ini ada ukurannya di sini. Ini ukuran yang sudah kita buat sebelumnya, ada recent. Lalu ada kalau mau pakai yang template di sini ada mobile, ini untuk ukuran smartphone atau HP yang kalian gunakan. Lalu ada ukuran web, ada ukuran print atau ukuran cetak, ada film dan video, dan lain-lain. Ini ada art dan ilustrasi. Oke, kita gunakan recent, atau kalau kalian nggak ada recent, pakai di sini aja. Ini ada pengaturan untuk membuat dokumennya. Width untuk lebarnya saya atur 1920 karena ukuran layar. Lalu ada high-nya, ada ketinggian dari vertikalnya ya, itu 1080. Saya pakai karena ukuran layar juga. Orientasinya saya pakai landscape. Warnanya saya pakai RGB, bisa dipilih terserah, tapi saya gunakan RGB. Lalu create. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja yang akan kita gunakan sehari-hari saat kalian membuka Adobe Illustrator. Kita mulai perkenalan satu-satu. Di interface pertama yaitu ada menu bar di atas, paling atas. Di sini ada isinya file, edit, object, dan lain-lain. Saya jelaskan. File itu isinya untuk ngatur file yang kita kerjakan, jadi mulai dari new untuk membuat file baru, new from template itu untuk import dari template yang sudah kita buat, open itu untuk membuka file yang sudah kita kerjakan secara directory, open recent file itu untuk membuka file-file yang sudah kita kerjakan sebelumnya, ada 20, berarti 20 objek yang sudah kita save sebelum kita membuka objek ini, project ini lebih tepatnya. Terus ada close ini untuk menutup projectnya, bukan Windows-nya ya, bukan AI-nya tapi projectnya. Ada save untuk menyimpan project, ada save as untuk menyimpan project dengan nama lain, ada save copy untuk menyimpan project dengan tambahan kode di belakangnya, mungkin seperti huruf atau angka. Jadi seumpama untitled 1, untitled 2 itu save a copy. Save as template ini untuk save berupa template. Dan ada export ini untuk merubah file project kita menjadi format lain seperti JPEG, PNG, dan lain-lain. Lalu ada dokumen setup untuk mengatur boarding dan grid dari dokumen. Ada print atau cetak, ya pasti untuk ngeprint ya, untuk merubah gambar kita menjadi media cetak. Gitu. Exit untuk menutup semua Windows AI ini. Lalu ada edit. Ini edit fungsinya untuk mengatur project kita. Jadi kalau kita undo itu untuk memundurkan satu step atau satu langkah dari project yang kita buat. Redo itu untuk memajukan satu step. Lalu cut itu untuk mengcopy tapi menghapus file lama. Jadi jika kalian membuat bukan file, objek. Jika kalian membuat objek semua lingkaran lalu kalian cut, itu nanti kehapus, lalu paste akan pindah ke tempat lain. Copy untuk menggandakan, paste untuk menempel, paste in front untuk menempel di depannya objek, paste in back otomatis akan tempel di belakangnya objek yang kita pilih, paste in place setara dengan objeknya, dan ada find and replace ini untuk memilih atau mencari file objek yang sedang aktif atau yang kita pilih. Seumpama nanti banyak sekali objek, tinggal find and replace objeknya mana, nanti otomatis ke highlight. Lalu ada preference di bawah sini, ini untuk mengatur atau men-setting AI-nya, bukan projectnya. Jadi untuk mengatur ukuran, mengatur warna Windows-nya, mengatur plugin, GPU performance, ini untuk mengatur
Kalau kalian pakai GPU ya pakai graphic card biar bisa lebih ringan dan lain-lain. Lalu di sebelah kanan ada objek. Ini transform untuk mengatur objeknya besar kecil, lebar dan lain-lain. Rotate juga ikut transform. Arrange ini untuk menata atau merapikan beberapa objek. Seperti seumpama ada 3 objek tapi ketinggiannya tidak sama, bisa diatur dengan arrange. Group otomatis untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu, tapi masih terpisah, jadi bisa di ungroup nanti. Lalu ada ungroup seperti yang saya jelaskan tadi untuk memisahkan dari objek yang sudah di group. Lock ini untuk mengunci objek, jadi kalau kita klik lock, objeknya tidak akan bisa diedit ataupun dihapus. Unlock nanti melepas locknya tadi, melepas kuncinya tadi. Hide untuk menyembunyikan objek. Show all untuk menampilkan semua objek yang sudah kita sembunyikan. Lalu di bagian bawah juga ada lain-lain, ini nanti kita jelaskan di episode selanjutnya. Ada path, ada shape, pattern, dan lain-lain. Type ini untuk mengatur font-font atau paragraf yang kalian buat, jadi hubungannya nanti dengan teks. Ada mengatur paragraf, ada mengatur jenis font yang akan kita pakai, terus ada mengatur ukuran, mengatur memilih atau mencari font yang sudah kita tulis dan lain-lain. Lalu ada select ini untuk memilih objek, baik semua ataupun objek satu-satu, atau kalau kalian susah mencarinya bisa nanti find object. Effect ini untuk memberikan efek atau tampilan editing render secara artifisial ya. Bisa pakai 3D, nanti diatur sama AI-nya. Kayak gini blur, jadi kalian bikin lingkaran yang biasa, kalau kalian klik blur nanti otomatis lingkarannya menjadi agak-agak buram. Distort dan lain-lain. Lalu view ini untuk menampilkan bantuan-bantuan atau tampilan-tampilan yang sepertinya ini kan nggak kelihatan ya, tapi kalau kita klik seumpama ruler di sini terus kita show rule, nah ini ada keluar penggaris seperti ini untuk membuat garisan biar lurus dan lain-lain. Lalu ada Windows ini untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom-kolom menu-menu Windows yang ada di dalamnya AI. Jadi ada layer di sini, kalau kita hapus layernya otomatis Windows layernya hilang. Kalau kita tampilkan lagi Windowsnya, keluar lagi layernya. Jadi kalian bisa atur settingan Windowsnya ini, terserah kalian settingan menunya ini. Lalu ada help, ini adalah menu yang paling terakhir yang jarang sekali digunakan. Ini untuk mencari bantuan atau melihat manual book untuk AI-nya. Atau seumpama kalian projectnya tiba-tiba kayak error atau apa, bisa pakai support center, nanti diupload di internet dan dia cek ada masalahnya apa, nanti dibalas sama pihak Adobe-nya. Kita geser ke menu berikutnya. Di sini ada property bar. Ini sehubungan dengan objek ya. Nanti semua kalau kita membuat lingkaran atau kotak di sini persegi. Nah, ini nanti keluar properti seperti ini. Ini propertinya sehubungan dengan objek yang kita pilih atau kita highlight. Jadi ada warna, terus ada outline color, ada stroke-nya, ada ketebalan dari stroke, terus jenis stroke-nya. Ini style, kalau ini pressure-nya. Lalu ada opacity untuk transparansi, ada style, ada line-nya untuk range nanti, ukuran sama posisi dan lain-lain. Jadi property bar berfungsi untuk mengedit atau merubah objek yang kita highlight. Nah, lalu di bawahnya ini ada namanya title bar. Title bar ini berfungsi untuk menampilkan project atau nama project yang sedang kita buka. Ini kebetulan saya buka 1, jika kita buka 10 nanti di sini ada 10 deretan project yang kita buka. Nah, ini adalah menu keempat, menu paling penting. Di sini ada namanya toolbox. Ini adalah alat-alat atau tools yang akan kita gunakan untuk membuat project, membuat ilustrasi. Jadi mulai dari selection tool, ada 2 di sini, ada selection biasa dan direct selection tool untuk
ngatur atau memilih titik-titik ataupun garis dari objek. Terus di sini ada Magic Wand Tool, ada Lasso Tool, ada Pen Tool yang akan sering kita gunakan nanti untuk membuat objek baik lurus, melengkung, objek yang tidak tertutup dan lain-lain. Lalu ada Type Tool, jelas untuk mengetik teks atau membuat tulisan. Ada Line Tool untuk membuat line. Ada ini namanya Shape Tool ya. Di sini kalau kita klik dan tahan akan keluar banyak sekali bentuk. Jadi mulai rectangle untuk membuat kotak atau persegi panjang, rounded untuk membuat kotak tapi sisinya melengkung seperti ini. Lalu ada ellipse untuk membuat lingkaran, polygon untuk membuat segi banyak. Bisa diatur seginya nanti. Nah, kalau kalian klik tahan otomatis dia akan membuat ukuran seperti ini, tapi kalau kalian klik kiri satu kali akan keluar radius untuk ukurannya dan sides itu untuk sisinya ada berapa sisi. Kalau 6 ya 6 sisi seperti ini. Nah, kalau kalian atur 5 ya otomatis nanti 5 sisi. Lalu ada brush tool. Ini untuk membuat efek dari kuas seperti ini. Lalu ada eraser tool untuk menghapus objek. Lalu ada shaper tool untuk mengatur bentuk dari objek yang sudah kita buat. Ada pencil tool, smooth tool, dan lain-lain. Lalu ada rotate tool, ini untuk memutar objek. Sama saya buat kotak seperti ini, lalu kita rotate. Nah, otomatis dia akan berputar. Lalu ada scale tool. Jadi kalau kita buat kotak seperti ini, terus kita klik scale tool yang ini untuk membuat sesuatu yang lebar atau melebarkan objek yang kita buat. Bisa mengecilkan juga, bisa membuat ramping, membuat tinggi, dan lain-lain. Jadi untuk mengatur scale ya, untuk mengatur ukuran. Lalu ada width tool, ini untuk mengatur pinggiran dari objek. Terus ada free transform. Jadi free transform ini gabungan antara rotate sama scale. Ini untuk mengatur ukuran bisa, untuk merubah rotate atau merubah arahnya juga bisa. Jadi simpel pakai ini. Lalu ada shape builder untuk membuat objek dengan cara manual. Lalu ada perspective grid tool untuk membuat efek 3D. Ada mesh tool, ini untuk membuat grid di dalam objeknya. Ada gradient tool untuk mengatur gradient, mengatur warna gradient, gradasi yang kalian buat. Lalu ada eyedropper, ini untuk memilih warna ataupun style line yang sudah kita buat. Jadi semua kalian buat dua objek, warnanya daripada pilih nyari satu-satu di sini, kalian bisa pakai eyedropper, pilih warnanya dan tinggal diklik gitu aja, nanti langsung otomatis sama warnanya. Lalu ada blend tool untuk membuat blend atau membuat kayak objek tapi stepnya nanti banyak gitu. Jadi dari 2 objek bisa jadi 10 objek, bisa jadi 5 objek dengan shape yang bertransisi. Lalu ada symbol spray tool, ada column grab tool untuk membuat grafik. Ada artboard tool ini untuk membuat artboard lagi. Putih ini namanya artboard ya teman-teman. Artboard teman-teman. Jadi kanvas kalau di AI itu istilahnya artboard. Kalau kalian ingin membuat 2 artboard ya tinggal tambahi artboard ini, klik di luarnya otomatis kita bikin 2 artboard. Ada slice tool untuk memotong objek dan artboard. Lalu ada hand tool. Ini untuk menggeser-geser seperti ini. Ada magnify atau zoom tool, ya jelas untuk zoom objeknya ya. Atau kalau di shortcut bisa kalian pencet Alt, lalu mainin scroll kalian. Kalau scrollnya dimajuin, otomatis zoom in atau semakin besar gambarnya. Kalau kalian klik dan tahan Alt, lalu scrollnya kalian mundurkan, otomatis akan zoom out dan menjauh dari kanvas.
Lalu di sini ada color, ini untuk fill dan stroke. Kalau kalian membuat ini objek, ini kan putih dalamnya. Kalau kalian pilih warnanya, diklik 2 kali di sini, lalu klik merah, otomatis warnanya berubah. Line-nya pun begitu. Untuk pilih line, semua kalian pilih biru, otomatis warnanya juga bukan berubah. Dan cara mematikannya tinggal di sini ada warna atau gambar kotak putih di garis miring merah ya, di slash. Itu kalau kalian pilih, line-nya akan menghilang. Jadi stroke-nya nggak ada, tinggal fill atau di dalamnya aja. Dan kalau kalian klik none ini buat fill-nya, kalau diklik otomatis warnanya juga akan menghilang. Tinggal kalau kalian kasih stroke, nanti sisa stroke-nya aja. Jadi tengahnya transparan. Seperti itu. Di bagian bawah ini, yang kecil ini ada namanya status bar atau bar yang menampilkan status dari objek yang kita pilih ya, dan artboard-nya juga. Lalu di bagian tengah di sini, yang putih ini seperti yang saya katakan tadi atau jelaskan tadi adalah namanya artboard atau canvas. Jadi tempat kita untuk menggambar. Kalau di luar kanvasnya ini, otomatis kalau kita save artboard atau save canvas, nanti hasilnya nggak akan keluar di JPEG atau di PNG-nya, di ekspornya istilahnya. Jadi ini untuk tempat kita menggambar. Usahakan jangan lebih dari ini ya. Ya lebih nggak apa, tapi nanti di save-nya bisa pakai artboard as save-nya nanti. Jadi otomatis kepotong. Nah oke, untuk menu yang ke-6 atau bar yang ke-6 di sini ada namanya Docker. Ini adalah tools tambahan yang kalian bisa pilih dari Windows tadi. Di sini bisa kalian atur sesuka hati kalian dan sesuai kebutuhan. Kalau defaultnya atau bawaan dari AI-nya, di sini ada color. Untuk memilih warna tentunya ada color guide. Ini bisa dipilih sesuai template warnanya. Karakter untuk mengatur font atau mengatur teks yang sudah kalian tulis. Paragraf untuk mengatur bentuk paragraf, spasi paragraf dan lain-lain. Dan open type untuk memilih stylenya fontnya. Lalu di bawahnya ada swatches. Ini adalah warna yang sudah kita pilih atau kita seleksi. Jadi bikin library baru. Di sini ada swatches. Nanti kalian bisa membuat warna baru atau membuat style baru. Ditaruh sini, nanti otomatis keluar di sini. Ada brushes. Ini sama kayak di sini. Kalau kalian pilih brush tadi. Nah, ini stylenya ini sama, cuma di sini lebih kelihatan besar. Ini untuk memilih style dari brushnya. Bisa bentuk seperti kapur seperti ini, bentuk tipis, bentuk art seperti ini dan lain-lain. Kalau ada simbol, ini untuk memilih simbol yang sudah ada ataupun nanti kita bisa buat simbol baru. Lalu di bawahnya ada transform, ini untuk mengatur objek. Nah, ini seperti yang di atas ini ya. Kalau di atas ini kan mungkin nggak kelihatan, bisa ditransform di sini. Untuk XY ini untuk mengatur posisinya. Jadi kalau kita geser X-nya seumpama ini 800, kita pindah 1000. Nah, otomatis dia geser ke kanan. Kalau kita semakin kecil, otomatis dia geser ke kiri. Y-nya juga sama untuk mengatur atas bawah. Lalu W ini dari wide, dari lebarnya. Ini sama kayak di sini. Ini untuk mengatur lebar dari objek yang sudah kita buat. Seumpama ini 400, kalau kita buat 700, dia semakin lebar. Dan H ini untuk mengatur tingginya. Seumpama kita buat 500, dia jadi tinggi. Seperti itu. Terus ada line, ini untuk menata atau range objek atau beberapa objek yang sudah kita buat. Sebelum ini ada satu, lalu kita buat lagi satu seperti ini. Nah, ini kan nggak lurus ya, atas bawahnya nggak lurus tengah. Tinggal kalian blok, lalu kalian pilih line ini, otomatis dia langsung ke tengah. Kalau line yang kanan ini, dia rata kanan. Kalau ini rata kiri, ini rata atas, dan lain-lain. Bisa dicoba-coba sendiri nanti. Lalu ada Pathfinder. Pathfinder ini untuk edit
dua objek bisa digabungkan ataupun memotong satu objek dengan objek lain. Seumpama saya bikin kotak seperti ini, lalu bikin kotak kedua seperti ini, berdekatan ya, harus tumpuk. Lalu saya blok seperti ini, lalu saya pilih yang paling kiri dari Pathfinder ini. Dia otomatis membentuk objek baru, satu objek baru dengan dua bentuk yang saya buat tadi. Ini sudah menjadi satu ini. Kalau kalian atur warnanya, semua saya pilih pink tadi. Kalau kita pilih, nah otomatis jadi satu objek satu warna. Tuh. Lalu untuk bawahnya ada stroke. Ini jelas untuk mengatur stroke atau outline. Ini karena nggak ada outline-nya ya, ini masih kosong. Kalau kita pilih warna sama hitam, ini masih nggak kelihatan stroke-nya. Bisa kita atur di sini, baik dari stroke-nya. Kita pilih ke 10 poin. Oh, belum di highlight, sorry. Kita pilih warnanya dulu, lalu kita atur menjadi 10 poin. Nah, otomatis ketebalan outline-nya menjadi 10 poin. Lalu ada gradient, ini untuk memilih gradasi warna. Ada banyak stylenya. Yang paling default semua kita pilih yang paling ini, yang paling atas ya, yang ini tadi. Yang ini white and black, kita pilih, otomatis dia gradiennya akan berubah menjadi white and black. Dan kita bisa atur warnanya di sini juga, tinggal klik 2 kali di bagian gradient ini, nanti kita atur semua merah ataupun menjadi biru dan lain-lain. Dan ini ada linear, ada radial untuk mengatur arah dari gradasinya. Lalu ada transparansi, ini jelas untuk merubah objek menjadi transparan. Ini masih solid ya, masih normal. Kalau kita rubah opacity-nya menjadi 50, nah ini agak-agak transparan. Kalau kita membuat objek baru, lalu kita pindah ke belakang, nah tembuskan warnanya. Kalau kita jadikan 0, otomatis dia hilang pasti. Seperti itu. Nah, di bawahnya lalu ada Windows untuk mengatur layer ya di sini. Ini kita masih layer 1 karena belum banyak layer. Nanti kalau sudah banyak layer, otomatis di atasnya akan membentuk layer baru. So, saya bikin layer kedua, create new layer. Nah, di sini ada layer 2. Pokoknya yang paling atas, prinsipnya yang paling atas adalah yang paling depan di artboard. Jadi kalau kalian mau merubah objeknya ke belakang atau memindah objeknya ke belakang dari objek lain, kalian main layer ini. Kalau kalian layer 2 ini kalau ditaruh paling bawah, otomatis dia objeknya akan paling belakang. Kalau paling atas, otomatis di artboardnya akan paling depan gitu. Ini artboard untuk memilih artboardnya. Kalau kalian punya lebih dari satu artboard, akan keluar di sini nanti namanya. Dan aset export ini untuk mengekspor asetnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang user interface Adobe Illustrator. Mungkin kedepannya kita mulai membahas sesuatu yang ringan-ringan dulu seperti garis dan bentuk, warna, dan lain-lain. So, subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami, dan beri kami like agar kami termotivasi terus untuk membuat video-video untuk kalian. Dan kalian bisa beri pertanyaan di kolom komentar di bawah jika ada yang kurang jelas atau ada ide yang mau ditambahkan seperti Kak mau bahas ini atau Kak mau bahas itu, silakan di kolom komentar di bawah. Dan kalian bisa kunjungi di website kami di arunahikarigobo.com untuk melihat portofolio kami, anggota kami, bagaimana cara menemukan kelinci di tanah, ya banyak macam-macam, silahkan kunjungi saja di situ. Dan sekian untuk fun tutorial kali ini, saya Duta Nusantara, tetap berkarya dan sayonara.